Assalamualaikum. Selamat pagi anak-anak. Sebelum kita mulai pelajaran, mari kita berdoa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya, artinya, kami ridho Allah subhanahu wa ta'ala sebagai Tuhanku, Islam sebagai agamaku, dan Nabi Muhammad sebagai Nabi dan Rasul. Ya Allah, tambahkanlah kepadaku ilmu yang diberikan, aku pengertian yang baik. Nah, hari ini siapa yang tidak hadir? Kenapa dia? Oh, udah berapa hari sakitnya? Ya udah, nanti kalau udah 3 hari dia tidak masuk, kita tengok untuk bersama-sama ke rumahnya. Masih semangatkah anak-anak? Nah, karena kalian tahu kan, belajar itu adalah tanpa mengenal putus asa. Sekarang, sebelum saya melanjutkan untuk pelajaran berikutnya, terlebih dahulu Ibu pengen nanya. Anak-anak, kalian masih ingatkah dengan materi kita sebelum tentang teori masuknya Hindu dan Buddha? Apakah tentang teori-teori masuknya Hindu dan Buddha tersebut? Nah, di sini kalian lihat ada sebuah candi. Nah, di sana digambarkan tersebut bahwa candi tersebut peninggalan pada zaman Hindu-Buddha, di mana masjid peninggalan Islam awal Indonesia terlihat masih sederhana. Kenapa di zaman masuknya Islam ke Indonesia masjid terlihat seperti candi? Nah, itu bukti bahwa zaman dahulu masyarakat Indonesia masih aliran Hindu-Buddha dengan adanya aliran animisme dan dinamisme. Di sini jelaskan anak-anak, ada sebuah gambar dia sedang menyembah sebuah pohon. Itulah yang lebih salah satu aliran daripada animisme. Nah, selanjutnya sekarang kita akan masuk ke pelajaran baru, yaitu tentang memahami sejarah perkembangan Islam di Nusantara. Setelah mempelajari materi yang akan saya sampaikan, diharapkan kalian dapat yang pertama meyakini bahwa berkembangnya Islam di Nusantara sebagai bukti Islam warahmatan lillahi alamin. Kedua, kalian harus bisa menjelaskan perkembangan Islam di Nusantara berdasarkan kronologi wilayah, berdasarkan data dari berbagai sumber. 3, itu menjelaskan strategi yang ditempuh oleh para penyebar Islam di Nusantara. Selanjutnya, kalian diharapkan dapat menyajikan paparan kronologi sejarah perkembangan Islam di Nusantara yang diwujudkan dalam bentuk membuat diagram. Seperti yang saya katakan tadi, dengan berbagai tujuan. Nah, sekarang mari kita belajar yaitu tentang alur perjalanan dakwah di Nusantara. Menurut ahli sejarah, teori-teori tentang kedatangan Islam di Indonesia ke Indonesia melalui berbagai cara. Beberapa tujuan sebelum ke sana,
Selanjutnya, kalian diharapkan bisa menunjukkan perilaku cinta tanah air sebagai implementasi pelajari sejarah perkembangan Islam Nusantara, memahami cara masuk Islam Nusantara melalui jalan damai atau kekerasan, dan selanjutnya menjelaskan perkembangan Islam Nusantara berdasarkan kronologi waktu data dari berbagai sumber. Nah, mari kita bahas satu persatu ya. Yang pertama, alur perjalanan dakwah di Nusantara. Di sini ada beberapa menurut ahli sejarah, yaitu tentang teori-teori kedatangan Islam ke Indonesia melalui berbagai cara. Pertama, ada teori Mekah. Di sini jelas ya peta penyebaran Islam, yaitu pada abad 1 sampai 16 Masehi. Menurut teori Mekah, proses masuknya Islam ke Indonesia adalah langsung dari Mekah atau Arab. Terjadi pada abad pertama Hijriah atau abad ke-7 Masehi. Para pedagang dari Timur Tengah memiliki misi dagang dan dakwah sekaligus. Bahkan motivasi dakwah menjadi pendorong utama mereka datang ke Nusantara. Orang-orang Arab yang datang ini kebanyakan adalah keturunan Nabi Muhammad SAW yang menggunakan gelar Sayyid atau Syarif di depan namanya. Menurut para ahli sejarah, jalur perdagangan antara Indonesia Arab telah berlangsung jauh sebelum Masehi. Teori Gujarat. Teori Gujarat mengatakan bahwa proses kedatangan Islam ke Indonesia berasal dari Gujarat pada abad ke-7 Hijriah atau abad ke-13 Masehi. Gujarat adalah sebuah wilayah di India bagian barat, berdekatan dengan Laut Arab. Menurut teori ini, orang-orang Arab bermazhab alur perjalanan dakwah di Nusantara, yaitu pada 7 Masehi. Namun yang menyebabkan Islam ke Indonesia bukanlah dari orang-orang Arab langsung, melainkan pedagang Gujarat yang telah memeluk Islam dan berdagang ke Nusantara. Orang-orang Gujarat telah lebih awal membuka hubungan dagang dengan Indonesia dibanding dengan pedagang Arab. Ketiga, dikenal dengan teori Persia. Teori Persia ini mengatakan bahwa proses kedatangan Islam ke Indonesia berasal dari daerah Persia atau Parsi yang sekarang dikenal dengan Iran. Sebagai buktinya, ada kesamaan budaya dan tradisi yang berkembang antara masyarakat Parsi dan Indonesia. Tradisi tersebut antara lain adalah tradisi merayakan 10 Muharram atau Asyura. Dan terakhir disebut dengan teori Cina. Menurut teori Cina, proses kedatangan Islam ke Indonesia, khususnya di tanah Jawa, berasal dari para pedagang Cina. Mereka telah berhubungan dagang dengan penduduk Indonesia jauh sebelum Islam dikenal di Indonesia, yakni sejak masa Hindu-Buddha. Ajaran Islam sendiri telah sampai di Cina pada abad ke-7 Masehi. Pada masa dinasti Tang, yaitu tahun 618 sampai 960, di daerah Guangzhou, Kanton, Zhangzhou, dan pesisir Cina Selatan. Telah terdapat sejumlah pemukiman Islam. Sebagai pembuktian teori di Cina ini, bahwa Raja Islam pertama di Jawa yakni Raden Patah dari Bintoro Demak, merupakan keturunan Cina. Ibunya disebutkan berasal dari Champa, Cina bagian selatan, yang sekarang dikenal dengan yang sekarang itu termasuk Vietnam. Bukti lainnya adalah adanya masjid-masjid tua yang bernilai arsitektur Cina atau Tiongkok di berbagai tempat di Pulau Jawa. Pelabuhan penting seperti di Gresik, misalnya, menurut catatan Cina, diduduki pertama kali oleh pelaut dan pedagang Cina. Itu yang pertama, bahwa Islam masuk Indonesia dengan beberapa teori. Yang tadi ada teori Mekah, teori Gujarat, teori Persia, dan teori Cina. Sekarang masuk ke selanjutnya, di mana Islam datang ke Indonesia yang dibawa oleh para tokoh yaitu mubalik dengan beberapa teori atau strategi. Yang pertama dengan
cara perdagangan. Proses penyebaran Islam melalui jalur perdagangan dilakukan oleh para pedagang Muslim pada abad ke-7 sampai abad ke-16 Masehi. Para pedagang tersebut berasal dari Arab, Persia, dan India. Jalur perdagangan saat itu menghubungkan Asia Barat, Asia Timur, dan Asia Tenggara. Para pedagang Muslim menggunakan kesempatan itu untuk berdakwah menyebarkan agama Islam. Mereka memiliki akhlak mulia, santun, dapat dipercaya, dan jujur. Hal inilah yang menjadi daya tarik sehingga banyak penduduk Nusantara secara sukarela masuk Islam. Banyak pedagang Muslim yang singgah dan bertempat tinggal di Indonesia. Sebagian ada yang tinggal sementara, ada pula yang menetap di Indonesia. Lambat laun, tempat tinggal mereka berkembang menjadi perkampungan Muslim. Yang kedua, melalui perkawinan. Sebagian pedagang Islam tersebut ada yang menikah dengan wanita pribumi, terutama putri bangsawan atau putri raja. Dari pernikahan itu mereka mendapat keturunan. Disebabkan pernikahan itulah banyak keluarga bangsawan atau raja masuk Islam, sehingga para pedagang tersebut menetap dan membentuk perkampungan Muslim yang disebut Pekojan. Perkampungan Pekojan banyak dijumpai di beberapa kota Indonesia. Itu menurut atau berdasarkan perkawinan bahwa Islam masuk ke Nusantara. Berikutnya dengan melalui pendidikan. Dengan melalui pendidikan ini, yaitu dengan cara para mubalik mendirikan lembaga pendidikan Islam di beberapa wilayah Nusantara. Lembaga pendidikan Islam ini berdiri sejak pertama kali Islam masuk di Indonesia. Nama-nama lembaga pendidikan Islam itu berbeda di tiap daerah. Di Aceh misalnya, dikenal dengan lembaga-lembaga pendidikan Islam. Di sana dikenal dengan nama Maimunasanah, Dayah, dan Rangkang. Di Sumatera Barat dikenal adanya surau, di Kalimantan dikenal dengan nama Langgar, dan sementara di Jawa dikenal dengan nama pondok pesantren. Berikutnya melalui hubungan sosial. Dengan melalui hubungan sosial ini, cara para mubalik menyebarkan Islam di Nusantara yaitu dengan cara pandai dalam menjalin hubungan sosial dengan masyarakat. Mereka yang telah menetap di Nusantara aktif membaur dengan masyarakat melalui kegiatan-kegiatan sosial. Sikap mereka santun, memiliki kebersihan jasmani dan rohani, memiliki kepandaian yang tinggi serta dermawan dalam silaturahmi. Mereka bekerja sama, itu bergotong royong, mereka lakukan bersama dengan penduduk Nusantara dengan tujuan menarik simpati agar masuk Islam. Pada kesempatan tertentu, mereka menyampaikan ajaran Islam dengan cara bijaksana, tidak memaksa, dan tidak merendahkan. Terakhir yaitu dengan cara kesenian, di mana sebelum Islam datang, kesenian dan kebudayaan Hindu-Buddha telah mengakar kuat di tengah-tengah masyarakat. Kesenian tersebut tidak dihilangkan tetapi justru digunakan sebagai sarana dakwah. Cabang-cabang seni yang dikembangkan para penyebar Islam diantaranya ada yang dikenal dengan seni bangunan, seni pahat, dan ukir, seni tari, seni musik, dan seni sastra. Seni bangunan misalnya yaitu dengan adanya masjid, mimbar. Di sana wayang kulit dijadikan sarana dakwah menyebarkan ajaran Islam. Dan ukiran-ukirannya masih menunjukkan motif-motif seperti yang terdapat pada candi-candi Hindu atau Buddha. Motif tersebut dapat dilihat pada Masjid Agung Demak, Masjid Agung Kesepuhan di Cirebon, Masjid Agung Banten, dan Masjid Baitur Rahman di Aceh. Nah, itu beberapa teori para mubalik atau para dai menyebarkan agama Islam di Nusantara. Nah, kesimpulan dari materi yang tadi Ibu sampaikan,
di mana kesimpulannya masuk Islam di Nusantara dibagi dua fase. Yang pertama, singgahnya pedagang-pedagang Islam di pelabuhan-pelabuhan Nusantara dengan melalui beberapa teori, antara lain tadi dikatakan itu ada teori Mekah, teori Gujarat, teori Persia, dan teori Cina. Sedangkan yang kedua, proses masuk Islam di Nusantara berkembang dengan beberapa cara, yakni dengan cara perdagangan, perkawinan, hubungan sosial, dan kesenian. Mungkin hanya itu yang saya bisa sampaikan. Ya, sebagai refleksi atau sebagai bahan ajar agar kalian lebih memahami, silakan baca ulang teori Islam yang berkembang di Nusantara, baik menurut teori Mekah, Gujarat, Persia, Cina, juga dengan cara penyampaian, bagaimana penyampaian Islam di Nusantara seperti yang tadi dipaparkan, yaitu dengan cara perdagangan, perkawinan, kesenian, dan hubungan sosial. Untuk itu, mari kita tutup ya. Dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dan terima kasih.